Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadhani Suwandi dengan NIM 20020950170. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai animasi 3D atau animasi 3 dimensi. Jadi, animasi 3 dimensi menurut Satriawan dan Apriani 2016, animasi 3 dimensi ini adalah proses pembuatan pergerakan gambar dalam lingkaran 3 dimensi. Prinsip hanya objek yang dibangun adalah bangun 3 dimensi seperti set, kerucut atau kon, kubus, dan lain-lain. Jadi karakteristik animasi 3 dimensi ini dalam ilmu komputer itu, objek 3 dimensi merupakan teknik grafik yang dipaparkan dalam bentuk objek yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Jadi setiap objek yang dihasilkan dari aplikasi 3 dimensi ini mempunyai dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z. Jadi objek 3D tersusun atas sekumpulan titik-titik yang memiliki koordinat pada sumbu X, Y, dan Z yang membentuk sebuah bidang yang selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini ada beberapa elemen pembentuk objek 3 dimensi. Yang pertama itu vertex. Jadi vertex ini adalah elemen objek animasi 3 dimensi berupa sebuah titik yang terletak pada koordinat X, Y, dan Z. Jadi jika kedua vertex digabungkan menjadi satu akan membentuk EJ. Vertex ini merupakan elemen objek 3 dimensi yang paling dasar. Kemudian yang kedua itu ada EJ, yang mana adalah pertemuan setidaknya ada 2 vertex. Kemudian yang ketiga ada face, S. Di face ini adalah gabungan dari 3 titik atau lebih yang tertutup membentuk luasan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa face adalah bidang permukaan berupa kurva tertutup yang minimal terbentuk dari 3 vertex atau EJ, memiliki 3 rusuk atau lebih. Kemudian tahap dasar pembuatan animasi 3 dimensi. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu ada modeling, dan tahap pertama untuk pembuatan animasi 3 dimensi adalah modeling. Jadi pada tahap ini pun ada 2 jenis yang harus dilalui. Kedua proses itu adalah yang pertama solid dan kedua itu cell boundary. Jadi solid ini merupakan model yang mencirikan volume objek yang akan ditampilkan pembuatannya lebih dikarenakan model ini terlihat lebih asli. Jadi model ini sering dipakai untuk simulasi-simulasi medis seperti aplikasi visual ray tracing, CAD, dan juga konstruksi geometri solid. Kemudian yang kedua sel atau boundary. Jadi sel ini menggambarkan permukaan objek, misalnya batas objek, bukan volume dari objek. Misalnya itu cangkang yang sangat tipis. Jika dibandingkan dengan model solid, model sel ini lebih gampang untuk dikerjakan. Jadi model ini paling sering digunakan dalam game atau juga film. Yang kedua ada animation. Jadi setelah melalui tahap pertama, tahap kedua pembuatan animasi 3 dimensi ini adalah animation. Jadi pada tahap animation ini ada beberapa teknik yang harus digunakan. Yang pertama itu traditional animation, yang kedua ada full animation, ketiga ada limited animation, keempat ada rotoscoping, dan yang terakhir ada live fiction atau animation. Yang ketiga ini ada rendering. Jadi proses akhir pembuatan animasi secara keseluruhan ini adalah rendering. Jadi semua data yang sudah dimasukkan dalam proses modeling dan animation akan diterjemahkan dalam sebuah bentuk output. Kemudian di sini ada beberapa jenis animasi 3 dimensi. Yang pertama ada animasi boneka. Jadi pada jenis animasi ini objek yang digunakan adalah boneka dan figur lainnya. Objeknya terbuat dari bahan-bahan yang memiliki sifat lentur sehingga mudah untuk digerakkan. Saat pemotretan boneka
hiperbingkai, misalnya bahan kayu yang mudah untuk diukir, kertas, lilin, kain, tanah lempung, dan sebagainya. Yang kedua, jenis animasi itu ada animasi pikselasi. Jadi animasi pikselasi ini adalah jenis animasi yang menggunakan objek manusia. Pikselasi merupakan suatu teknik pemotretan di mana manusia berbuat atau melakukan sesuatu adegan seperti boneka, seperti yang dilakukan dalam film animasi pada umumnya. Dan yang ketiga ada animasi model. Jadi animasi model ini objek dari jenis animasi tiga dimensi yang ini bukan berupa boneka dan sejenisnya, melainkan bentuk-bentuk abstrak seperti bola, kubus, balok, prisma, silinder, piramida, kerucut, dan lain-lain. Mungkin itu tadi materi dari animasi tiga dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.